Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat yang berbahagia, selamat berjumpa lagi dengan saya Dadang Wahyudin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video pembelajaran yang membahas tentang soal-soal tes bakat skolastik ya. Kita akan fokus di tes numerik berkaitan dengan angka. Silakan para sahabat simak video pembelajaran ini sampai tuntas. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, khususnya bagi para sahabat yang sebentar lagi akan mengikuti seleksi P3K ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahun 2021 ini. Saya ikut mendoakan semoga sukses ya. Mari kita mulai para sahabat. Baik, para sahabat, kita awali pembahasan tentang tes numerik berkaitan dengan angka ya. Mari kita awali pertemuan ini dengan bersama-sama membacakan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, pada tes numerik itu terdiri dari 4 bagian penting. Nanti kita akan bahas yang pertama tes seri angka. Kemudian yang kedua kita bahas juga tentang tes seri huruf. Kemudian kita bahas juga tentang tes logika angka. Kemudian yang terakhir kita akan bahas juga tes angka dalam cerita ya. Baik, kita masuk pada soal yang pertama. Soal yang pertama ini berkaitan dengan tes seri angka ya. Ini ada sebuah soal urutan bilangan, pola bilangan 91, 86, titik-titik. Ini ada 2 yang perlu kita jawab, 71, 66, 61, 56, 51, 46. Kemudian ini pilihan jawabannya. Perlu diingat para sahabat, untuk soal tes seri angka kita nanti akan mencoba dengan pola penjumlahan, pengurangan, perkalian ya. Kita coba, nanti ada pola yang teratur mana yang kita gunakan. Coba kita tuliskan dulu soal di sini. Kita perhatikan di sini ada 91 ke 86. Kira-kira ini kalau kita lihat semakin ke kanan angkanya semakin kecil ya. Kita coba dengan pengurangan. Selisihnya dari 91 ke 86 kira-kira berapa ini? Kurang 5 ya. Di sini selisihnya 5. 91 dikurangi 5, 86. Kemudian apakah pada angka-angka yang lain juga itu polanya sama dengan dikurangi 5? Kita coba ya. 71 dikurangi 5, 66. Kemudian 66 dikurangi 5 juga 61. 61 dikurangi 5, 56. Kemudian 56 dikurangi 5, 51. 51 dikurangi 5, 46. Berarti ini polanya seperti itu ya. Kita coba untuk menjawab ini. Berarti 86 kalau dikurangi 5, 81. 81 kalau dikurangi 5 sama dengan 76. 76 kalau dikurangi 5, 71. Berarti ini pada soal ini polanya yang menggunakan dikurangi 5 ya. Terus maka ini polanya benar. Jadi pilihan jawabannya di sini berarti 81 dan 76 ada pada jawaban pilihan B ya. Sekarang masuk pada soal 2 di tes seri angka. Di sini ada angka-angka seperti ini. Kita lihat di sini. Ini jawabannya. Seperti biasa kita tuliskan dulu soalnya seperti ini. Ini ada dari 3 ke 6 selisihnya 3. Kemudian 6 ke 8 selisihnya 2. Berarti ini ada perubahan ya. Kemudian di sini angkanya bercampur nih, ada semakin besar di sini dari 3 ke 6, ke 8, ke 9, 13, semakin ada di sini angkanya semakin justru berubah, bukan semakin besar. 18 ke 15 justru lebih kecil ya. Di sini perubahannya tidak teratur. Kita coba dengan loncat barangkali ya. Kalau 3 ditambah 5 sama dengan 8. Kemudian kita coba loncat satu lagi, 8 kalau ditambah 5, 13. 13 kalau loncat satu lagi, kita tambah 5, 18.
18 ditambah 5, 23. Nah, tinggal di sini kita coba pola loncat satu angka ini, apakah kita cari selisihnya berapa ini. Dari 6 ke 9 ditambah 3, 9 ke 12 juga ditambah 3 ya. 12 ke 15 ditambah 3. Berarti untuk menjawab ini, jawab titik-titik ini, berarti kita gunakan pola yang di bawah ditambah 3. Berarti di sini berapa? Jawabannya adalah 3 ya. Jadi jawabannya 3 ada pada pilihan B. Baik, sekarang kita masuk pada tes seri huruf ya, soal ketiga ya. Sini ada sebuah urutan huruf ini ya, dari A, B, D, R, B, D, R, C, B, D, R, D, titik-titik, ini R. Kita cari jawabannya ini kira-kira huruf apa ya, yang sesuai dengan pola di huruf ini ya, seri huruf ini. Ini pilihan jawabannya. Coba kita tuliskan ulang soalnya. Coba perhatikan para sahabat. Sini kita cari ada tidak pola yang teratur sesuai dengan urutan huruf yang benar gitu ya. Sini kita menggunakan polanya apa ini untuk menentukan dua huruf ini nih. Sini A ke B sudah urut, tapi di sini harus C, kenapa D ini ya. Kemudian di sini E harusnya, setelah D ini R malah. B lagi ini. Ini ada B, ada D, ada R. Sini juga ada ya, B, ada D dengan R juga sama ini nih. Oh, berarti terus ini juga kita lihat di sini ada juga B dengan D dengan R juga ini. Berarti di sini polanya kita coba loncat berapa huruf ya? Coba kita loncat dari 3 huruf ini, A ke B ya, di sini A ke B. Loncat 3 huruf lagi, B ke C. Oh, berarti ini pola yang kita gunakan. Berarti meloncati 3 huruf yang sama ya, B, D, R, ini juga B, D, R. Ini juga sama ya, kita loncat 3 huruf ya, A berarti A, B, C, D, mesti di sini nanti E harusnya ini. Cuman untuk yang di sini ini berarti hurufnya apa ini? Mengikuti pola sebelumnya, berarti setelah huruf pokoknya di sini B, D, R harus, berarti kira-kira apa ini para sahabat sini? Oh ya, B, kemudian di sini D dan R. Ya, ini polanya seperti ini ya para sahabat. Nanti pada soal-soal seri huruf yang lain, tinggal kita teliti saja. Kita harus mencari pola yang teratur, gitu. Harus teliti dan jeli melihatnya. Nah, jadi jawabannya pada B dan D ya di sini. Berarti pada pilihan A di sini. Huruf B dan D ya. Jawabannya huruf B dan D. Di sini berarti pilihannya A. Baik para sahabat, kita sekarang masuk pada soal nomor 4, tes logika angka. Ini ada sebuah soal 25% kali 120 dikurangi 120% kali 25. Pilihan jawabannya. Kita tuliskan dulu soalnya. Seperti ini. Nah, kemudian sebelum kita masuk pada cara hitung yang cepat, kita lihat di sini, kita coba hitung dengan urutan dari awal ya. Ini 25% kita sederhanakan jadi 1/4. Kali 120 dibagi 4 hasilnya kan 30 ya. Kemudian 120% kalau kita sederhanakan jadi 6/5 ya kan. 120 dibagi 2 kan 60, 100 bagi 2 50. Kemudian sederhanakan lagi, 60 bagi 10 6, 50 dibagi 10 sama dengan 5 kan. Jadi 6/5 seperti ini. 25 dibagi 5 sama dengan 25 dibagi 5 kan sama dengan 5. Dan 5 kali 6 sama dengan 30. Jadi 30 dikurangi 30 hasilnya 0. Atau kita bisa ingat rumus seperti ini. Soal seperti ini bentuknya adalah seperti ini ya, persamaan. A kali B dikurangi B dikali A hanya beda kedudukannya saja. Kalau angkanya sama, maka hasilnya 0. Kita lihat di sini ada persennya, tapi di 25 tidak ada persennya. 120 tidak ada persennya, ini ada persennya. Kalau bentuk seperti ini hasilnya
Kita buktikan hasilnya 0. Jadi kalau menemukan soal seperti ini, jangan bingung-bingung, hasilnya akan 0 ya. Berarti pilihan jawabannya pada C ya, sama dengan 0. Sini. Sangat mudah ya para sahabat. Kemudian soal yang kelima, tes logika angka masih di sini. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah 5 ditambah 6 titik-titik sampai 60 angka di sini sama dengan berapa? Kalau kita hitung dari 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai 60 lama ya. Kita lihat sini pilihan jawabannya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, coba kita lihat, perhatikan. Kita tulis dulu soalnya seperti ini. Lengkap ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini tanda titik berarti masih banyak. 7, 8, 9 terus sampai terakhirnya 60. Kita lihat panduannya, angka pertama ditambah angka terakhir. Kita lihat angka pertamanya kan 1 ya. Kemudian angka terakhirnya kan 60. Kita jumlahkan, 60 ditambah 1 sama dengan 61. Itu begitu ya. Kemudian langkah berikutnya dikali setengah dengan angka terakhir. Angka terakhirnya kan 60. 60 dikali setengah berapa? 60 kan dikali setengah sama dengan 30. Berarti 61 kali 30. Begini cara menghitungnya. Jadi 61 hasil penjumlahan angka pertama dengan angka terakhir 61. Kemudian angka terakhir dikali setengah kan 30. Kita kalikan 61 kali 30 sama dengan 1830. Begitu caranya ya. Jadi jawabannya ada pada pilihan di sini 1830. Pilihan C ya. Demikian para sahabat cara menyelesaikan tes logika angka seperti ini. Sangat mudah sebenarnya. Sekarang tes angka dalam cerita. Soal yang ke-6, tes angka dalam cerita. Terdapat 5 orang bersaudara yang mempunyai selisih umur yang sama. Selisih umurnya sama dari orang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu. Jika anak tertua dari mereka berumur 30 tahun dan yang termuda berusia 10 tahun. Jumlah seluruh umur mereka itu 100 tahun kalau dijumlahkan tuh. Nah, yang ditanyakan di sini selisih umur mereka masing-masing itu berapa? Nah, tadi ada penegasan selisih umur mereka itu kan sama ya selisihnya, tapi berapa tahun selisihnya? Di sini pilihan jawabannya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Cara menyelesaikannya, coba kita lihat di sini yang termuda di sini kan tadi usianya 10 tahun, kemudian yang tertua 30 tahun. Dan di sini jadikan kunci untuk kita selusuri usia yang ke B berapa, usia C berapa, usia D berapa. Kita cari usia yang di tengah ini dengan cara usia C ini kita dengan cara usia termuda dengan usia tertua kita buat pecahan 10/30 dibagi 2. Masing-masing dibagi 2 ya. 10 dibagi 2 5, 30 dibagi 2 15. Kemudian angka ini kita jumlahkan. Jadi 5 ditambah 15 sama dengan 20. Nah, 20 ini kita masukkan di usia yang C di sini 20. Nanti untuk mendapatkan usia B yang di tengah-tengah, kita buat pecahan juga 10 dengan 20 nih. 10/20 kita sederhanakan dengan cara harus bagi 2 ya. Caranya harus dibagi 2. 10 dibagi 2 5, 20 dibagi 2 10. Kemudian angka ini kita jumlahkan. 5 ditambah 10 15. Jadi usia B itu 15. Untuk usia D berarti kita buat pecahan 20 dengan 30 di sini. 20/30, 20 dibagi 2 10, 30 dibagi 2 15. Kalau kita jumlahkan 10 ditambah 15 sama dengan 25 di sini usia D. Nah, kita cek, kita jumlahkan 10 ditambah 15 25. 25 ditambah 20 sama dengan 45. Kemudian ditambah 25, 70, 70 ditambah 30 sama dengan 100. Berarti ini memenuhi keterangan yang benar, usia kelima orang itu 100 tahun. Kita lihat selisihnya berapa? Dari 10 ke 15, 5 tahun. 15 ke 20, 5 tahun. 20 kali 25, 5 tahun. 25 ke 30, 5 tahun. Berarti benar ya, selisih umur mereka ini yang 5 sama. Berarti ini jawabannya tepat ya. Jadi selisih umur mereka adalah 5 tahun.
ada pada pilihan jawaban C, 5 tahun seperti itu ya. Kemudian masih soal nomor 7, sekarang kita masuk soal nomor 7, tes angka dalam cerita. Ada sebuah soal, jumlah bilangan pertama dan bilangan kedua adalah 40. Sedangkan jumlah 3 kali bilangan pertama dan 2 kali bilangan kedua adalah 110. Selisih kedua bilangan tersebut berapa? Di sini ada pilihan jawabannya. Baik, kita bahas. Lihat. Di sini bilangan pertama kita beri dengan, karena belum diketahui, kita tulis dengan variabel X ya. Kemudian bilangan kedua variabelnya Y. Kita lihat pernyataan pertama. Jumlah bilangan pertama dan bilangan kedua kan 40. Kalau kita buat kalimat matematikanya, berarti X ditambah Y sama dengan 40. Ini X kan bilangan pertama, Y-nya bilangan kedua. Jadi jumlah bilangan pertama dan bilangan kedua 40. X ditambah Y sama dengan 40. Kemudian lihat pernyataan yang kedua, jumlah 3 bilangan. Nah, 3 bilangan pertama dan 2 kali bilangan kedua adalah 110. Berarti ini jumlah bilangan 3 kali bilangan pertama dan dijumlah dengan 2 kali bilangan kedua. 2 kali bilangan kedua berarti 2Y. Kalau 3 kali bilangan pertama berarti 3X ya. Jumlah ditambahkan dengan 2 kali bilangan yang kedua berarti 2Y sama dengan 110. Begitu ya. Ini kalimat matematikanya. Kita selesaikan di sini. Kita hilangkan salah satu variabel dengan cara boleh X dulu atau Y dulu yang kita hilangkan supaya hilang, maka di sini koefisiennya itu harus sama, karena di sini masih 1 supaya bernilai 3, maka persamaan yang pertama ini kita kalikan dengan 3. Nah, ini yang di bawah kali dengan 1. Seperti itu. Kalau kita kalikan berarti di sini X dikali 3, 3X. Kemudian Y dikali 3 sama dengan 3Y. 3 dikali 40 sama dengan 120. Jadi perubahannya begitu. 3X ditambah 3Y sama dengan 120. Kemudian 3X kali 1, 2Y kali 1 tetap, 110 kali 1 tetap. Jadi di sini yang di bawah persamaan yang kedua itu tetap 3X ditambah 2Y sama dengan 110. Berikutnya kita lakukan pengurangan. Nah, seperti ini ya. Berikutnya kita lakukan pengurangan. 3X dikurangi 3X itu kan 0, habis hilang ya. Kemudian 3Y dikurangi 2Y sama dengan 1Y. Nah, yang 10 itu 120 dikurangi 110 kan 10. Jadi Y ini itu nilainya 10. Seperti itu. Jadi Y, ingat-ingat kita dapatkan nilai Y itu sama dengan 10. Kita cari nilai X dengan cara mensubstitusikan nilai Y ke persamaan yang pertama ini. Kita lihat persamaan pertama itu X tambah Y sama dengan 40. Ya, seperti itu. Kita masukkan nilai Y-nya. Di sini X ditambah Y, Y-nya nilai 10. Jadi X tambah 10 sama dengan 40. Seperti itu. Nah, nanti untuk mendapatkan nilai X di 10 dipindahkan ke ruas kanan, jadi berubah tanda. Penjumlahan itu diselesaikan dengan pengurangan. Jadi 40 dikurangi 10 sama dengan 30. Jadi nilai X-nya adalah 30, nilai Y-nya 10. Ini kalau ditanyakan nilai X dan Y-nya caranya seperti ini. Cuman karena di sini ditanyakan selisih kedua bilangan tersebut, bilangan pertama 30, bilangan kedua 10, berarti selisihnya, jadi selisih kedua bilangannya berarti X dikurangi Y. X-nya 30, Y-nya 10, 30 dikurangi 10 sama dengan 20. Demikian para sahabat ya, cara menyelesaikannya. Jadi pilihan jawabannya ada pada C, yaitu 20. Kemudian tes angka dalam cerita masih pada soal nomor 8. Pembangunan suatu jembatan layang dapat diselesaikan oleh 60 orang dalam waktu 100 hari. Setelah dikerjakan selama 70 hari, ternyata pekerjaan tersebut berhenti selama 10 hari. Karena menunggu material. Agar pembangunan jembatan layang tersebut dapat diselesaikan tepat waktu, maka banyak pekerja yang harus ditambah adalah
berapa ini? Ini pilihan jawabannya 10 pekerja, 15 pekerja, 20 pekerja, 25 pekerja, dan 30 pekerja. Kita lihat di sini. Tadi pernyataan pertama, pembangunan suatu jembatan layang dapat diselesaikan oleh 60 orang dalam waktu 100 hari. Ini rencana awal nih. Di sini kita letakkan di ruas kiri. 100 hari dikali 60 orang. Nanti dengan ruas kanan itu nilainya harus sama. Ya, nilainya harus sama. Berarti kalau kita hitung, nah sekarang setelah dikerjakan 70 hari, ini 70 hari ini. Dari 100 hari, setelah dikerjakan 70 hari, masih dengan karyawan pekerjaannya 60 kan. Setelah 70 hari, nah kita kurung, selesaikan, ditambah. Kemudian ada 10 hari berhenti menunggu material, berarti di sini 10 kali 0. Nah nanti 100 dikurangi 70 kan 30 dikurangi 10 hari yang tidak ada pekerjaan terhenti, jadi tinggal 20. Nah nanti di sini 20 dikali berapa karyawan tambahannya, begitu penjelasannya. Jadi kalau kita hitung 100 dikali 60 sama dengan 6000. 70 dikali 60 4200. 10 dikali 0 0 ditambah 20 kali P 20 P. Seperti itu. Kalau kita lanjutkan, berarti di sini kita pindahkan 20 P ini ke ruas kiri. Kemudian karena di sini ada perpindahan, berarti 6000 nanti dikurangi 4200. Jadi untuk menyelesaikan penjumlahan itu kita gunakan pengurangan. 6000 dikurangi 4200 sama dengan 1800. Itu demikian ya para sahabat. Nah, sekarang untuk mendapat nilai P, berarti kalau ini 20 P itu kan 20 kali P asalnya. Kalau ini penjumlahan selesaikan dengan pengurangan, kalau perkalian selesaikan dengan pembagian. Jadi 1800 dibagi 20. Hasilnya berapa? 90 hasilnya. Nah, ini 90 ya. Jadi banyak pekerja yang harus ditambah. Tadi kan baru ada 60 orang ya. Nah, untuk menyelesaikan pekerjaan ini ditambah berapa? Berarti 90 dikurangi 60 saja. Karena sudah ada 60 berarti tambah 30 jadi 90. Jadi tambahan pekerjaannya adalah 30. Maksudnya E ya, E 30. Baik, kita lanjutkan para sahabat. Sekarang pada soal nomor 9. Nomor 9, setiap siswa dalam satu kelas suka basket atau sepak bola. Di sini ada hobi ya dalam satu kelas. Yang satu hobi basket, beberapa siswa lagi hobi dengan sepak bola. Jika di dalam kelas ada 30 siswa, yang suka basket ada 23 siswa. Sedangkan yang suka sepak bola ada 26 siswa. Maka jumlah siswa yang suka basket dan sepak bola itu berapa? Kita lihat sini pilihan jawabannya A, B, C, D, E. Seperti ini pilihannya. Cara menyelesaikannya ini sangat gampang ya para sahabat. Untuk mengetahui siswa yang suka basket dan sepak bola, caranya adalah di sini jumlah siswa yang suka salah satu dikurangi jumlah seluruh siswa. Sekarang jumlah siswa yang suka salah satu kan di sini yang basketnya 23, kemudian sepak bolanya 26, kita jumlahkan. Jumlah siswa yang suka salah satu. Berarti yang suka basket dan sepak bolanya kita jumlahkan dikurangi jumlah seluruh siswa. 23 ditambah 26 sama dengan 49 dikurangi 30 sama dengan 19. Ini adalah siswa yang suka basket dan sepak bolanya itu ada 19. Begitu ya. Jadi jawabannya di E ya. Seperti itu para sahabat. Sekarang masuk pada soal yang terakhir, tes angka dalam cerita. Di sini
Setiap siswa dalam satu kelas suka pelajaran matematika atau IPA. Jika di dalam kelas ada 28 siswa, yang suka pelajaran matematika ada 18. Sedangkan yang suka pelajaran IPA ada 22 siswa. Maka jumlah siswa yang suka pelajaran matematika dan IPA, lihat pilihan jawabannya. Siswa yang suka matematika dan IPA adalah caranya adalah seperti tadi ya, pada soal nomor 9. Sama ini cara menyelesaikannya. Jumlah siswa yang suka salah satu kita jumlahkan. Baik yang suka matematika dan IPA kita jumlahkan. Di sini berarti yang matematikanya 18, yang IPA-nya 22 kita jumlahkan, dikurangi jumlah seluruh siswa. Di sini 18 tambah 22, 40, dikurangi 28 sama dengan 12. Jadi ada 12 siswa yang suka matematika dan IPA. Jawabannya ada pada D ya. Demikian para sahabat, beberapa hal penjelasan penting membahas tentang soal-soal tes numerik ya, berkaitan dengan angka sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, khususnya bagi para sahabat yang sebentar lagi akan mengikuti seleksi P3K ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahun 2021 ini. Saya ikut mendoakan semoga para sahabat sukses semuanya, berhasil ya. Baik para sahabat, kita akhiri pertemuan ini bersama-sama membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.